Assalamualaikum warahmatullah. Jaro dua belah atu jemala, jaro lensiploh di atu ule. Salam melake barakan dumna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili wa anzala minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Anzalal qur'ana hudal linnasi wal muttaqin wa bayati minal huda wal furqanil hakim. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi khataman nabiyyin wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna ilal jannah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tudkhiluna fi syafaatihi yaumal qiyamah. Kata-kata ketakziman, keikraman, kemuliaan kami terutama sekali kepada Allahumma yarham abi rohani ma'a keluarga, dan kata-kata ketakziman, keikraman, kemuliaan kami pula kepada abi raisul am tu Muhammad ma'a keluarga, dan tidak lupa pula mencakupi kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di dayah Al-Madinatud Diniyah Babu Salam Langgadi, dan teristimewa kepada dewan hakim yang arif lagi bijaksana, mencakupi kepada seluruh hadirin wal hadirat yang seiman dan seagama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita melangkah setapak demi setapak perjalanan hidup di dalam dunia ini, kita buka mata untuk memandang. Nah, ketika itu otak kita berputar kencang sehingga kita menemukan hampir setiap penganut agama di dunia ini mempunyai adanya Tuhan. Hampir setiap penganut agama di dunia ini mempunyai satu kitab yang dianggap sebagai kitab suci. Nah, satu kitab yang dijadikan sebagai pedoman hati, satu kitab yang dijadikan sebagai pedoman hidup di dalam dunia ini. Kita perhatikan orang Yahudi, mereka mempunyai kitab yang namanya Taurat. Kita perhatikan orang Nasrani, juga mempunyai kitab yang namanya Injil. Kita perhatikan orang Majusi, juga mempunyai kitab yang namanya Senabesta. Orang Hindu mempunyai kitab Weda, orang Buddha mempunyai kitab Tripitaka. Nah, sedangkan kita umat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk pedoman hidup yang akan menjadi solusi dalam kemakmuran bangsa. Dengan adanya Al-Qur'an kita bisa salat. Dengan adanya Al-Qur'an kita bisa membayar zakat. Dengan adanya Al-Quran kita bisa naik haji yang mabrur. Bahkan dengan adanya Al-Quran kita bisa memanggil, hai sayang, hai baby, I miss nothing, I love you too. Bisa. Bagaimana caranya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu maqabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nikah dulu, jangan asal pegang. Nikah dulu, jangan asal bawa, nanti tertumpah oli ke dalam tangki, meledak jadinya. Maka hadirin, Al-Quran adalah solusi dalam setiap masalah, karena Al-Quranlah yang dapat menghantarkan kita menuju kepulauan syurga yang bahagia, dengan syarat menjadikan Al-Quran sebagai imam dan pedoman di dalam hidup ini. Maka mengingat betapa pentingnya Al-Quran pada perjumpaan kita kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu pembahasan singkat
yang saya angkat daripada fenomena alam yang sedang kita jalani, yang berjudul Al-Quran adalah solusi dalam kemakmuran bangsa. Diawali dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar dimanapun anda berada, baik langsung ataupun lewat media. Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi dalam kitabnya Hasyiah As-Sawi fil Ilmi Bayan lil Ma'ani Al-Quran. Nah, menurut beliau Al-Quran memiliki dua pengertian dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, dipandang di segi lughawiyah, maka Al-Quran adalah jam'un, artinya himpunan. Ini jangan salah dibaca ya, jangan dibaca jima. Kalau jima itu himpunan manusia, kalau himpunan manusia untuk menjadikan anak, kalau menjadikan anak bisa banjir dunia ini dengan anak. Akan tetapi apa yang dimaksudkan di sini? Himpunan segala kitab-kitab dan himpunan segala masalah di dalam dunia ini semuanya ada dalam Al-Quran. Dari mulai kita keluar lumpur hingga kita masuk kubur, semua permasalahannya ada dalam Al-Quran. Kebanyakan orang zaman sekarang tidak sampai pemikirannya ke sini, hadirin. Kebanyakan orang zaman sekarang kalau dapat masalah, pegangan dan rujukannya bukan lagi Al-Quran. Akan tetapi apa? Ada satu benda yang besarnya segini. Pada waktu dipencet, keluar penjabatan Pabusana. Yang mana benda ini dapat menghancurkan iman, menghancurkan Islam, menghancurkan akidah, bahkan dapat menghancurkan sekalipun anak, istri, bini, nenek, kakek, semuanya mampus. Apa? Iya, HP. Terus pegang HP, papi sosmed. Lewat deknya mah sedang joget sambil nge-live. Pas lagi galau komen satu. Dek mah, memang benar orang bilang kalau kamu itu miripnya janda pirang. Kok bisa bang? Rambut saya nggak pirang, terus nggak ada tato naga lagi di belakang, cuma ada tato permanen. Soalnya dek, selalu pada waktu abang tidur, foto kamu yang terbayang. Pak di sosmed lemes besti lagi ada masalah. Pak di sosmed lemes besti lagi galau. Pak di sosmed lemes ayang lagi putus cinta. Lebay kalau ini yang menjadi pegangan dan rujukannya bukan solusi yang kita dapatkan. Akan tetapi apa? Kemurkaan Allah yang kita dapatkan. Bu, sadar bu. Pak, sadar. Allah telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra. Bagaimana firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman adlamu mimman kadzdzaba biayatillah. Sanajzil ladzina yasdifu an ayatina su'al adzab. Siapa saja yang telah menzalimi terhadap ayat-ayat Allah, Allah akan membalasnya dengan mengirimkan azab yang pedih. Hadirin kaum muslimin dimanapun anda berada, baik langsung ataupun lewat media, Al-Quran mengajarkan kepada kita hablum minallah, hablum minannas. Nah, begitu juga korupsi, kolusi dan nepotisme akan jauh dalam negara jika Al-Quran dijadikan sebagai pedoman. Pedoman apa? Yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Nah, kalau memang ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa hukum yang terdapat dalam Al-Quran melanggar dengan undang-undang negara, hukum yang terdapat dalam Al-Quran melanggar dengan HAM, hukum yang terdapat dalam Al-Quran melanggar dengan hak asasi manusia. Ingat hadirin, ingat, ini hanyalah kumpanya hitam dari pihak-pihak yang mencoba menghancurkan Islam, yang membenci kepada Islam, yang ingin memporak-porandakan Islam sehingga Islam terhapus dalam alam semesta. Nah, sebelah sini tahu gak siapa mereka? Gak tahu. Sebelah sini tahu gak siapa mereka? Gak tahu juga. Sebelah sini, iya benar Zionis.
Siapa Zionis? Amerika kecil. Siapa Amerika kecil? Israel besar. Siapa Israel besar? Nyentuhnya Yahudi. Laknatillah. Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, bukan suatu kitab yang dijadikan sebagai hiasan pustaka disimpan dalam lemari kaca. Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, bukan suatu kitab yang dijadikan sebagai cerita. Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, bukan suatu kitab yang dijadikan sebagai produksi perusahaan bangsa disimpan dalam publik kemanusiaan. Akan tetapi apa? Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, maksud dan tujuan hudal linnas, sebagai petunjuk pedoman hidup yang akan menjadi solusi dalam kemakmuran bangsa. Maka jika dalam suatu bangsa pemimpin dan rakyat selalu menjadikan Al-Quran sebagai imam dan pedoman, insya Allah bangsa kita akan sejahtera kemakmurannya. Akan tetapi hadirin, realita zaman sekarang, sayang seribu sayang, putih telah dibalik kepada hitam. Hukum-hukum Al-Quran yang Allah turunkan sudah diganti, sudah disingkirkan dengan undang-undang negara, hukum hasil investigasi manusiawi. Mana buktinya ada orang tua pukul anak karena gak mau sholat? Wajar, bahkan hukumnya tertulis dalam Al-Quran. Dibilang orang tua jahat, tidak bersahabat, akhirnya dipenjara 5 tahun plus denda 100 juta karena melanggar pelanggaran HAM tahun 2008. Kalau begini caranya punya anak, saya pilih jomblo sampai mati saja. Buat apa punya anak? Bikin orang tua menderita. Buat apa punya anak? Bikin orang tua diseret ke neraka. Buat apa punya anak? Bikin orang tua gila. Mendingan jomblo plus no problem. Buktinya lagi ada. Suami cium pipi istri karena imut, karena cantik, karena ada lungsung pipitnya. Hei penonton, wajar gak? Wajar. 20 manyam kita beli, hampir patah tulang punggung kita kerja bangunan. Akhirnya apa? Si istri pergi ke kantor KUA ngadu sama Pak Hakim. Pak Hakim, pipi saya merah Pak Hakim. Kenapa? Cium suami tadi malam. Oh, kalau begitu suami Anda kena penjara 9 bulan. Tempo setahun si istri ini pergi lagi ke kantor KUA ngadu sama Pak Hakim yang berbeda. Pak Hakim, pipi saya sudah hilang sebelah Pak Hakim. Kenapa? Dimakan Dewan Hakim kemarin. Oh, kalau begitu Anda menikah dengan saya saja. Tenang, saya bukan buaya. Terus apa Pak Hakim? Saya cicak, sama buaya, sama cicak. Kenapa demikian? Orang cantik menjadi gak cantik, orang ganteng menjadi gak ganteng, orang cantik menjadi joker, orang ganteng menjadi dongker. Karena fanatik buta semakin merajalela. Dan hukum yang dijalankan hasil investigasi manusiawi. Maka hukumnya bagaikan hukum rimba. Siapa kuat, dia senang. Siapa kuat, dia menang. Siapa kuat, dia yang akan menjadi predatornya. Maka tidak salah hadirin jika Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus lika-liku perjuangan yang panjang membentang, laksana benteng yang kokoh dalam menghadapi serbuan, tipuan dan godaan syaitan. Layaknya menjadi perahu dikala kita terombang-ambing di dalam lautan, laksana payung dikala hujan, laksana naungan di tengah teriknya matahari. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalamnya kitab. Di dalamnya berisi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kesimpulan dari syarahan saya, Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup. Maka jika kemakmuran, ketentraman dan kedamaian yang kita inginkan, jadilah Al-Quran sebagai jawabannya. Mari sama-sama kita kaji, kita gali, kita teliti terhadap isi dan kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang menjadikan Al-Quran sebagai imam dan pedoman di dalam hidup di dunia ini. Wadah bulan penguh takawai ungkut, wadah isurut takoh bak bangka, tasuk geluh tasut geng paut yang han patut betat tak kerja. Hanya sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Ilal liqa ma'as salamah.
waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.